Ayo ngaku, siapa yang kalau lagi kebelet pipis pas macet, buang air kecilnya di sini. Nah, sekarang coba bayangin kalau kita jadi pohonnya. Apa yang kita rasain? Sebel, marah, bahkan mungkin kalau bisa kita bakal teriak. Tapi itu pun belum seberapa, karena kalau kita ngebayangin pohon-pohon yang angus kebakar dan tumbang ditebang, itu mungkin bikin kita bertanya-tanya, mungkinkah pohon-pohon ini bisa berpikir dan ngomong? Dan mungkinkah mereka bisa bikin rencana pembalasan dendam? Intinya, apa jadinya jika pohon beneran bisa bicara? Meski sejauh ini belum pernah ada sekawanan pohon nyerang rumah warga, ternyata jawabannya sains ngebuktiin kalau pohon beneran bisa bicara. Terus udah kayak geng sekolahan, mereka itu ternyata ngumpul dan ngobrol sampai satu pohon itu bisa terhubung ke sebanyak 47 pohon lainnya. Dan untungnya bukan ngobrolin tentang tawuran, pepohonan di hutan ini saling bicara untuk jagain satu sama lain. Mereka itu bagi-bagi makanan, ngingetin kalau ada bahaya, dan nanyain kebutuhan satu sama lain. Oke, para jomblo jangan seneng dulu, karena sayangnya ini gak berarti pohon kalian bisa jadi teman ngobrol di malam minggu. Sekarang ke pertanyaannya, gimana pohon-pohon ini ngelakuin semua itu? Buat ngejawabnya, ayo kita jelajah masuk ke hutan. Semua berawal dari pohon-pohon tua yang besar. Ibu pohon ini bisa nangkep lebih banyak sinar matahari dan ngehasilin gula berlebih. Lalu di bawah tanah, kawanan jamur yang haus gula pun tumbuh di sekitar akarnya. Mereka kemudian nyerap gula itu dan ibarat barter, bantu nyalurin nutrisi dari tanah buat diserap ke akar pohon. Tapi ternyata lebih dari itu, ternyata kawanan ini menjamur sampai luas dan nyambung juga ke pohon-pohon lain. Dan sama kerennya kayak jaringan mafia di film-film, jaringan tersembunyi bawah tanah ini ternyata jadi tempat tukar banyak banget informasi. Contohnya udah kayak alarm, waktu ada pohon yang diserang serangga, mereka bisa ngasih sinyal ke pohon lain biar segera ancang-ancang ningkatin pertahanan. Tapi sayangnya, riset juga nunjukin kalau ini artinya saat kita nebang satu pohon itu, puluhan pohon lain dan gak kehitung berapa banyak jamur ikut terluka. Dan persis kayak domino, beragam makhluk hidup lain pun otomatis ikut terancam juga. Jadi ya, kita semua tahu kalau hutan itu isinya bukan pohon doang. Kehidupan di sana itu macem-macem banget bentuknya. Contohnya penelitian ini nunjukin betapa miripnya hutan dengan masyarakat kita. Kita punya jurnalis, guru, ilmuwan, dokter, dan semuanya itu megang peran penting. Kita hapus satu aja, misalnya semua dokter hilang, dan keseluruhan sistem bakalan rusak. Negara kita emang masih banyak korupsinya, kerusuhannya, kekurangannya. Di banyak ranking dunia, kita juga terbelakang. Tapi Indonesia juga lah yang kalau soal keanekaragaman makhluk hidup masuk 5 besar dunia. Meski luasnya cuma 1% dari keseluruhan bumi, disinilah tempat ribuan spesies makhluk hidup bertahan. Kalau semua itu hilang, apalagi yang kita punya? Sebentar lagi, kita akan ngerayain Hari Hutan Indonesia. Jadi, ayo sebarin video ini biar makin banyak yang sadar, bangga, dan mau ngelindungin hutan Indonesia. Jadi, buat kalian sendiri, kapan kalian terakhir main ke hutan dan ngerasain indahnya alam? Ayo ceritain, jangan malu-malu di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah.